Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Kak Hartin. Kali ini kakak akan membahas tentang logaritma kelas 1 SMA atau kelas 10 ya. Nah, sebelum masuk ke materi logaritma, jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya, supaya kakak lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Tentunya pembahasannya masih seputar matematika. Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim dulu ya, berdoa dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kakak akan membahas tentang logaritma ya, logaritma. Nah, jadi logaritma, jadi poin penting di sini kalau misalkan kalian ingin membahas soal-soal logaritma, jadi kalian yang paling penting harus hafal dulu tentang sifat-sifat logaritma. Ya, di sini kakak sebutkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma yang pertama yaitu, ini kakak tuliskan di sini ya, sifat-sifat logaritma yang pertama yaitu kalau ada A log B ditambah A log C itu sama aja dengan A log B kali C. A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, contohnya apa? Langsung ya, di sebelah ini kakak kasih contoh. Jadi contohnya nih, misalkan ada 2 log 4 ditambah 2 log 3, ini sama aja dengan, karena dia di sini kan sama ya, sama-sama A, sama-sama 2, berarti dia sama aja dengan 2 log 4 kali 3. Nah, dia sini sama aja dengan 2 log 12. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yaitu A log B dikurangi A log C, nilainya sama aja dengan A log B dibagi C. A log B dibagi C. Nah, contohnya apa Kak? Sama seperti di atas. Jadi kalau di sini plus, di sini dikali. Kalau negatif dia dibagi. Jadi sama aja dengan kalau misalkan soalnya sama seperti yang atas, 2 log 4 dikurangi 2 log 3. Nah, berarti karena di sini A-nya absisnya itu sama, berarti sama aja dengan 2 log 4 dibagi 3. Ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, A log 1 sama dengan 0. Nah, untuk A-nya berapapun, berapapun kalau dia dilogkan 1, hasilnya sama dengan 0. Contohnya apa? Contohnya misalkan 5 log 1, berarti hasilnya 0. Nah, kemudian yang keempat, A log A itu sama dengan 1. A log A1. Nah, jadi kalau ada 5 log 5 sama dengan 1. Oh ya, untuk A-nya di sini, absis di sini nilainya harus lebih dari 0 dan dia tidak boleh 1 ya. Nah, kemudian yang kelima. Jadi sifat di sini kalau ada A log B sama dengan C, ini yang umum dulu ya sebelum masuk ke sifat-sifatnya. A log B sama dengan C, itu B sama dengan A pangkat C. Maaf tadi untuk di awal lupa nggak kakak jelasin. Nah, dimana A di sini dia harus lebih besar dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Nah, kemudian sifat yang kelima, kita lanjut. Sifat yang kelima, kalau ada A log B pangkat N, nah maka N-nya ini dia bisa pindah ke depan, jadi sama aja dengan N dikali A log B. Nah, contohnya apa? Contohnya misalkan, ini contoh tadi ya. Nah, contoh lagi, misalkan ada soal
2 log 5 pangkat 3 seperti ini. Jadi 3-nya boleh pindah ke depan, berarti 3 kali 2 log 5. Sifat yang ke-6, kalau ada A pangkat M log B pangkat N sama, ini dia boleh pindah ke depan semua, berarti M per N dikalikan A log B. Ya, jadi kalau ada soal 2 pangkat 3 log 3 pangkat 5, nah ini berarti pangkatnya si 2 boleh ke depan, pangkatnya si 3 boleh ke depan. Nah, pangkatnya si 2 ini dia jadi per ya, berarti ini dia sama aja dengan 5 per 3. Jadi ini dia di atas, kemudian yang 3-nya di bawah, jadi 5 per 3 dikali 2 log 3. Sifat yang ke-7, kalau ada A pangkat A log B. A pangkat A log B itu sama dengan B. Nah, jadi kalau ada sifat logaritma 5 pangkat 5 log 3. Nah, karena ini sama-sama 5, ini dia di pangkatnya 5 semua ya, berarti hasilnya sama dengan 3. Yang ke-8, kalau ada A log B dikali B log C, nilainya sama aja dengan A log C. Karena dia sama, berarti kita hilangkan. Nah, contohnya apa? Misalkan ada 3 log 4 dikalikan 4 log 5. Nah, karena ini sama-sama 4, berarti bisa kita hilangkan. Jadi sama aja dengan 3 log 5. Sifat yang ke-9, kalau misalkan ada A log B, itu nilainya sama aja dengan log B dibagi log A. Log B dibagi log A, dimana si absisnya ini boleh dikasih angka berapapun, yang penting atas sama bawah nilainya harus sama. Nah, jadi contohnya misalkan ada 3 log 4, ini bisa kita ubah menjadi log 4 dibagi log 3. Nah, di sini nanti boleh kita tambahkan angka berapapun ya. Kalau nggak ada angkanya ini berarti kita anggap 10. Kalau ada angkanya, misalkan kita tambahin angka 5, di sini juga harus 5. Paham ya adik-adik semua ya? Kemudian sifat yang ke-10, kalau ada A log B, itu nilainya sama aja dengan 1 per B log A. Ya, jadi kalau ada 3 log 5, itu nilainya sama aja dengan 1 per 5 log 3. Nah, dari sifat-sifat logaritma ini nanti yang bakal kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal logaritma. Oke adik-adik, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal logaritma ya. Kita mulai dari contoh soal yang termudah dahulu, nanti baru ke soal yang lebih kompleks. Kita kerjakan dari soal nomor 1 terlebih dahulu. Di sini sudah kakak tulis contoh soalnya. Yang pertama, tentukanlah nilai dari. Nah, berarti gimana nih kalau ada soal seperti ini? Tentu kita harus mengacu ke yang kakak jelaskan di depan tadi ya, tentang sifat-sifat logaritma. Nah, nomor 1 yang A kita kerjakan dulu. 2 log 4 ditambah 2 log 16, berapakah nilainya? 2 log 4 ditambah 2 log 16. Nah, karena di sini absisnya 2, maka di sini basisnya juga kita buat menjadi 2 pangkat. Berarti dia sama aja dengan 2 log 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2. Ditambah 2 log 16. 16 itu 2 pangkat 4. Nah, A log B pangkat C, berarti ini boleh pangkatnya si B boleh pindah ke depan ya. A log B pangkat N, berarti N kali A log B, berarti 2 dikali 2 log 2. Ditambah 4-nya pindah ke depan. 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 2 log 2 kan A per A, A log A ya. A log A itu 1, berarti 2 kali 1 ditambah 4 kali 1, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6.
Kemudian yang B, 7 log 7 log 7 ditambah 7 log 49. 7 log 7 berapa? A log A itu 1. 7 log 7 berarti 1 ditambah 7 log 49. 49 itu 7 pangkat 2. Berarti 1 ditambah 2 ini ke depan ya. Berarti 2 kali 7 log 7. Nah, 7 log 7 itu 1 juga. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sekarang contoh soal yang C. 3 pangkat 3 log 2. Nah, ini sama aja dengan sifat yang mana? Sifat yang kakak jelaskan tadi. A pangkat A log B. Karena sama-sama A berarti jawabannya yang B. Ini sama. 3 pangkat 3 log A berarti 3 pangkat 3 log 2. Berarti jawabannya 2. Jadi ini aja, ini langsung hilang. Kemudian yang D. Yang D. 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Nah, ini sifat yang keberapa nih? Sifat yang kedua. Kalau dia dikurangi, sifat yang kedua kalau dikurangi sama aja dengan dibagi. A log B dikurangi A log C itu A log B dibagi C. Berarti sama aja dengan 2 log 16 dibagi 4. Berarti 2 log 16 bagi 4 berapa? 4 kan? 4 kali 4 16. Nah, berarti sama aja dengan 2 log 4 itu 2 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan, berarti 2 dikali 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian yang E. 3 log 9 dikurangi 3 log 1 per 3. 3 log 9 itu sama aja dengan 3 log 3 pangkat 2 dikurangi 3 log 1 per 3. Ini sama aja dengan 3 pangkat min 1. Nah, udah, berarti 2-nya ke depan juga. Berarti 2 kali 3 log 3 dikurangi min 1-nya ke depan. Min 1 dikali 3 log 3. Berarti 2 kali 3 log 3 1 dikurangi min 1 kali 1. Nah, berarti sama aja dengan 2. Ini min kali min jadinya plus sama dengan 3. Kemudian yang F. 5 log 125 dikurangi 5 log 1 per 5. Nah, ini kita kerjakan satu-satu juga. 5 log 125 itu sama aja dengan 5 log 5 pangkat 3 dikurangi 5 log 1 per 5 itu 5 pangkat min 1. Gini ya, biar nggak bingung ya. Nah, jadinya 3 ke depan. 3 kali 5 log 5 dikurangi min 1 ke depan. Min 1 kali 5 log 5. Berarti 3 kali 1 dikurangi min 1 kali 1. Min 1 berarti 3. 3 kali 1 3 ya. Min kali min plus. Nah, sama dengan 4. Nomor 1 sudah. Sekarang lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 diketahui 2 log 3 sama dengan X. 2 log 3 sama dengan X, tentukan nilai dari 8 log 9. Yang A, 8 log 9. Nah, karena yang diketahui di sini adalah X-nya itu 2 sama 3, berarti ini kita buat jadi 2 sama 3 juga. 8 itu kan sama aja dengan 2 pangkat 3. Per 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kalau ke depan jadinya gimana? Kalau pangkatnya ke depan jadinya kan 2-nya yang atas ya, per 3 dikali 2 log 3. Ini sifat yang mana sih? Nah, ini adalah sifat yang tadi sudah kakak jelaskan, sifat yang ke-6. A pangkat M, log B pangkat N, ke depan semua, berarti M kebalik ini ya sayang ya. Ini N per M ya, kakak salah nulis. N per M. N per M. Berarti dia sama aja dengan 2 per 3. 2 per 3 kali 2 log 3. Nah, sedangkan berarti 2 per 3 dikali 2 log 3 itu X. Berarti kalau
sama ini ya, 2 log 3 ini berarti X. Jadi jawabannya langsung 2/3 X. Kemudian yang B, 64 log 81 sama juga. 64 itu dia sama aja dengan 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 log 81. 81 itu sama aja dengan 3 pangkat 4. Nah, jadi kalau ke depan sama aja dengan 4/6 dikali 2 log 3. 4/6 kalau diperkecil jadi 2/3 dikali 2 log 3. 2 log 3 itu X. Nah, yang nomor 3, diketahui 2 log X sama dengan A. Diketahui ini, 2 log X sama dengan A, 2 log Y sama dengan B. Nyatakan logaritma berikut ke dalam bentuk A atau B. Soal yang pertama dulu, nomor 3 yang A. Nyatakan dalam A atau B ya. Jadi di sini ada 2 log X kali Y. Nah, kalau ada perkalian dalam logaritma itu sama aja dengan penjumlahan. Jadi dia bisa kita ubah menjadi 2 log X ditambah 2 log Y. 2 log X ditambah 2 log Y. 2 log X itu sama aja dengan A ditambah 2 log Y. B. Udah selesai. Kemudian yang B, 2 log X per Y sama. 2 log X per Y kalau dibagi itu sama aja dengan dikurang, berarti 2 log Y. Nah, 2 log X itu A, 2 log Y itu B, berarti A min B. Kemudian yang C, 2 log akar XY. Nah, kalau seperti ini gimana? Akar itu sama aja dengan pangkat setengah, berarti 2 log X kali Y pangkat setengah. Pangkatnya ini boleh pindah ke depan, berarti setengah, dikasih kurung aja ya, karena setengahnya ini pangkatnya si X sama pangkatnya si Y. Setengah kali log X kali Y. 2 ya. 2. Nih. Ya, berarti dia sama aja dengan setengah log X kali Y. Perkalian sama aja dengan penjumlahan, berarti setengah dikalikan 2 log X ditambah 2 log Y. Berarti setengah dikalikan 2 log X itu A ditambah 2 log Y itu B. Berarti setengah dikalikan A plus B. Atau kita jabarkan jadinya setengah A ditambah setengah B. Sampai sini aja juga sudah benar. Tuh. Oke, paham ya adik-adik ya? Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya yang lebih kompleks. Oke, adik-adik sekarang kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk menghitung atau mengerjakan contoh soal logaritma ini, yang terpenting kalian harus hafal yang sifat-sifat logaritma yang tadi ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Jika diketahui 5 log 3 sama dengan X, 3 log 4 sama dengan Y, berapakah 4 log 15? Gitu ya. Nah, nomor 1. Kakak di sini jawabannya ya. Jawab. 5 log 3X, 3 log 4Y, berapakah 4 log 15? Jadi dia diketahui 5 log 3 sama dengan X, sama 3 log 4 sama dengan Y. Berapakah 4 log 15? Nah, cara mengerjakannya gimana? Di sini yang ditanyakan 4 log 15 ini harus diubah ke dalam bentuk X sama Y. Nah, sedangkan di X sama Y, di sini ada angka 3, 4, sama 5. Nah, berarti kalian harus membuat si 4 log 15 ini ke dalam angka 5, 3, sama 4 ya. Jadi harus mengacu ke sini. Nah, berarti harus kita gunakan sifat yang mana nih, Kak? Ya,
kalau misalkan ada 4 log 15, tadi sudah kakak jelaskan di sifat logaritma yang A log B, yang ini ya. A log B itu nilainya sama ada dengan log B dibagi log A ya. Di sini boleh kita tambahkan angka berapapun. Jadi kamu gunakan yang sifat itu. 4 log 15 jadi bisa diubah menjadi log 15 dibagi log 4. Seperti ini. Nah, kemudian kalian harus tambahkan angka A-nya di sini absisnya. Nah, atas sama bawah harus sama karena mengacu ke soal yang di atas X sama Y. Di sini ada angka 3, angka 5 sama angka 4. Kalian ambil angka yang dua-duanya ada di persamaan ini nih. Nah, yang di X ada 3-nya, yang Y ada 3-nya juga. Berarti kita tambahkan angka 3. Seperti ini. Nah, lalu gimana? 3 log 15. Nah, 15 itu kan bisa kita ubah menjadi apa? 3 log 15 itu 5 kali 3 ya. Kenapa kita buat 5 kali 3? Supaya angkanya kecil menjadi seperti yang diketahui ini. Dibagi 3 log 4. Nah, 4 biarkan aja karena di sini ada 3 log 4. Nah, kemudian 3 log 5 kali 3. Ini kan sama aja dengan A log B kali C. A log B kali C itu sama aja dengan sifat yang keberapa? Nah, kita buka lagi sifatnya yang tadi yang sudah kakak jelaskan ya. Jadi kalau ada A log B kali C itu sama aja dengan A log B ditambah A log C. Nah, berarti ini sama. A log B kali C itu sama aja dengan 3 log 5 ditambah 3 log 3 bagi 3 log 4. Nah, kemudian 3 log 5. Di sini ada 5 log 3. Kalau 5 log 3 sama dengan X, berarti kebalikannya. Kalau 3 log 5 sama dengan 1 per X. Berarti dia sama aja dengan 1 per X. Ditambah 3 log 3. Itu sama aja dengan A log A. A log A itu 1. Berarti dibagi 1 per 3 log 4. 3 log 4 adalah Y. Berarti dibagi Y. Nah, apakah sudah ada jawabannya? Belum. Karena belum ada jawabannya, berarti harus diapakan ini? Harus diuraikan supaya di sini ada jawabannya. Berarti kan 1 per X ditambah 1. Ini sama aja dengan persamaan ya. Persamaan di SMP sudah diajarin juga. Nah, 1 per X ditambah 1. 1 itu kan sama aja dengan X per X. Jadi kita samakan penyebutnya per X yang atas. Ini tetap Y. X bagi X1 kalikan 1. 1 ditambah X. Ini 1 kan sama aja dengan 1 per 1. X bagi 1. X kalikan 1. X. Nah, berarti 1 plus X per X. Nah, dikalikan Y ini kan sama aja dengan Y per 1, sama aja dengan 1 per Y. Jadi 1 plus X per X kali Y. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Gitu. Udah ya adik-adik ya. Jadi kalau misalkan kita hafal rumusnya, itu akan lebih mudah untuk mengerjakan soalnya. Kemudian yang nomor 2. Yang nomor 2. Jika 9 log 8 sama dengan 3M, berapakah nilai dari 4 log 3? Nah, 9 log 8 sama dengan 3M. Nah, berapakah nilai dari 4 log 3? 9 log 8 ini kan bisa kita perkecil ya, karena 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat. Jadi kita ubah menjadi angka terkecil aja. Nah, jadi ini kita ubah dulu nih yang diketahui. 9 log 8, 9 itu 3 pangkat 2 log 8, 8 itu 2 pangkat 3 sama dengan 3M. Nah, kalau ada A pangkat B log B pangkat C, ini kan sama aja dengan sifat yang mana tadi? Sifat yang ini ya, yang ini yang ke-6 ada A pangkat M log B pangkat N, berarti pangkatnya ke depan semua, berarti M per N. Nah, ini sama aja dengan 3 per 2 ya, berarti 3 per 2 dikali 3 log 2 sama dengan 3M.
Jadi 3 log 2 sama dengan 3M. Nah, kalau ini pindah ruas kan jadi balik ya. Jadi 2/3. Coret-coret. Berarti 3 log 2. Maaf, 3 log 2 sama aja dengan nilainya itu M kali 2. Berarti 2M. Nah, jadi nanti kita mengacu ke sini. Yang ditanyakan adalah 4 log 3. 4 log 3. 4 log 3. 4 itu sama aja dengan 2 pangkat 2 log 3. 2 pangkat 2 ini 2-nya boleh ke depan. Kalau pangkatnya A yang ke depan dia seper, berarti 1/2 dikalikan 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini adanya 3 log 2. 3 log 2 itu 2M, berarti 2 log 3 itu kebalikannya. Berarti setengah dikalikan 3 log 2. 2M berarti 1/2M. Jadi 1 ini dikalikan 2 kali 2M berarti 4M. Jadi 1/4M. Jawabannya yang A. Mudah ya adik-adik ya. Oke, sekarang soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Diketahui 2 log 3 sama dengan M, 3 log 7 sama dengan N. Berapakah nilai dari 14 log 21? Nah, ini sama seperti soal yang nomor 1. 14 log 21. 14 log 21. Ini bisa kita ubah jadi apa nih? A log B bisa diubah menjadi log B dibagi log A. Gini ya. Jadi dia sama aja dengan log 21 per log 14. Log 21 per log 14. Di sini 2 log 3, 3 log 7. Nah, sama-sama ada angka 3-nya. Untuk persamaan yang diketahui, berarti ini sama-sama kita tambah 3. Berarti 3 log 21 per 3 log 14. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. Berarti 3 log 21 itu sama aja dengan 3 kali 7. Per 3 log 14. 14 itu 2 kali 7 ya. Kakak lanjutkan di sini ya. 3 log A kali B itu sama aja dengan 3 log, kalau kali dia sama aja dengan dijumlah, berarti 3 log 3 ditambah 3 log 7. Sifat yang mana tadi? A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C dibagi 3 log 2 ditambah 3 log 7. Nah, 3 log 3 berapa? 1. 3 log 7 berapa? 3 log 7 itu N dibagi 3 log 2. 2 log 3 M, berarti 3 log 2 itu 1/M ditambah 3 log 7 itu N. Oke, sudah hampir ketemu. Jadi yang atas 1/1 plus N. Nah, yang bawah ini disamakan penyebutnya per M. Berarti 1 plus, ini kan sama aja dengan N/1 gitu ya. Berarti M dibagi 1 kalikan M, berarti MN. Nah, jadi 1 plus N ini penyebut ya. Kalau misalkan kita kalikan jadi balik. Dibalik menjadi M per N plus M kali N. Nah, sudah. Yang atas berarti kita kalikan satu-satu. Ini kan dia gini, M kali 1 M ditambah N kali M sama dengan MN per 1 plus MN. Ada jawabannya? M plus MN dibagi 1 plus MN. Jadi jawabannya yang C. Mudah ya adik-adik ya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah kalian harus hafal rumus-rumus dari logaritma. Oke, sekian video dari kakak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.